Jadi baik Bapak Ibu guru sekalian, pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait pernyataan terbaru pejabat Kemendikbudristek soal seleksi P3K guru tahap yang ketiga. Di sini ada tanda tanya besar, dibatalkan. Nah, maksudnya dibatalkan berarti belum tentu dilaksanakan dan belum tentu juga dibatalkan, karena di sini masih bersifat tanda tanya teman-teman ya. Nah, baik tanpa berpanjang lebar lagi kita coba istilahnya simak dulu apa sih sebenarnya inti dari pernyataan terbaru pejabat Kemendikbudristek soal P3K guru tahap yang ketiga. Baik, kita langsung saja. Dilansir di salah satu media elektronik yang terkenal yaitu jpnn.com Jakarta. Di sini dikatakan teman-teman ya bahwasanya seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru tahap ketiga tetap ditunggu sebagian honorer ya. Jadi tentu ini menjadi rahasia umum lagi bahwasanya banyak sekali guru-guru honorer yang masih menunggu terlaksananya seleksi P3K guru tahap yang ketiga. Mereka masih menaruh harapan besar bisa lulus di tahap yang ketiga ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Baik, setelah itu kita lanjut lagi sedikit di sini bahwasanya di sini dijelaskan ya, namun menurut Ibu Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Ibu Nunuk Suryani, kepastian apakah seleksi P3K guru tahap ketiga digelar atau tidak ya. Jadi di sini kepastian apakah seleksi P3K guru tahap yang ketiga digelar atau tidak masih dalam pembahasan di tingkat Panselnas teman-teman ya. Nah, tentunya ini menjadi pengharapan besar ya bagi teman-teman guru honorer yang sudah lolos passing grade tapi tidak mendapatkan formasi untuk diangkat menjadi ASN tanpa ujian kembali, seperti itu ya. Jadi di sini dikatakan oleh Ibu Nunuk bahwasanya terkait dari kepastian apakah seleksi P3K guru tahap ketiga digelar atau tidak itu masih dalam pembahasan di tingkat Panselnas. Seharusnya kan seleksinya digelar Januari 2022, tetapi karena banyak masukan dari berbagai pihak akhirnya urung dilaksanakan, kata Nunuk dalam diskusi virtual hari Selasa tanggal 8 bulan 2 tahun 2022. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini beliau menyebutkan pembahasan di Panselnas sangat intensif dengan mempertimbangkan banyak masukan berbagai kalangan. Nah, jadi terkait dari pembahasan terkait seleksi P3K tahap ketiga itu betul-betul dilaksanakan oleh Kemendikbud bersama Panselnas dengan sangat hati-hati, karena tentunya itu mempertimbangkan banyak masukan dari berbagai kalangan, baik dari para pimpinan honorer ataupun dari masukan dari Komisi 10 DPR RI, tentunya seperti itu ya. Makanya sampai sekarang untuk pelaksanaan P3K tahap yang ketiga ini belum dilaksanakan dan masih dalam proses pembahasan di tingkat Panselnas, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan intinya di sini Kemendikbud itu sudah mengatakan bahwasanya teman-teman itu Kemendikbud itu berada di samping guru-guru honorer ya. Jadi ini yang kita pegang sih sebenarnya teman-teman ya, seperti itu. Mulai dari kalangan Komisi 10 DPR RI, Asosiasi Guru, Badan Musyawarah Pengurus Swasta BMPS guru honorer dan tentu saja lainnya. Nah, di sini namun Ibu Nunuk menyatakan tidak akan ada regulasi baru di seleksi tahap ketiga kalau nantinya digelar. Dalam seleksi P3K guru tahap pertama, pemerintah sudah regulasi penurunan passing grade. Nah, jadi di sini dikatakan oleh Ibu Nunuk bahwasanya nantinya di tahap ketiga kalau misalkan dilaksanakan itu tidak akan ada regulasi baru teman-teman, tidak akan ada regulasi baru di seleksi tahap yang ketiga jika nantinya digelar. Makanya untuk passing grade atau penyesuaian kebijakan yang ada di tahap pertama kedua tetap berlaku nantinya di tahap yang ketiga, seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, kita langsung lanjut di sini. Di sini dikatakan awalnya menggunakan Kepmenpan RB ya. Awalnya menggunakan Kepmenpan RB nomor 1127 tahun 2021. Kemudian karena tingkat kelulusan rendah akhirnya diubah lagi menjadi Kepmenpan RB 1169 tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Hasil dari perubahan regulasi itu akhirnya di tahap 1 dan 2 mendapat sekitar 300.000 yang lulus formasi P3K 2021. Jadi ini salah satu perjuangan dari Kemendikbudristek ya, khususnya di tahap pertama kedua kemarin yang mendesak adanya Kepmenpan RB terbaru yang menyebabkan banyaknya teman-teman guru honorer tahap 1 dan 2 juga yang lulus, seperti itu Bapak Ibu ya, seperti itu.
Sebelumnya, sejumlah forum guru honorer ada yang mendesak seleksi P3K tahap 3 tidak digelar. Jadi ada sebagian ya forum honorer memang yang mendesak seleksi P3K tahap ketiga tidak digelar. Seperti itu teman-teman ya. Ada juga yang meminta tetap diadakan seleksi karena mempertimbangkan guru honorer yang belum bisa ikut seleksi tahap 1 dan 2 lantaran daerahnya tidak membuka formasi. Nah, seperti itu ya. Nah, terkait dari pernyataan pejabat Kemendikbudristek soal seleksi 3 guru tahap yang ketiga apakah dilaksanakan dan dibatalkan, perlu pahami bahwa untuk seleksi P3K tahap ketiga ini masih dibahas di tingkat Panselnas teman-teman ya. Itu masih dibahas di tingkat Panselnas. Artinya ada semacam proses mendetail, proses membahas yang betul-betul memperhatikan kebaikan guru-guru honorer ya. Bagi teman-teman guru honorer yang sudah lolos passing grade tapi tidak mendapatkan formasi, dan juga guru-guru honorer yang belum lulus passing grade, semuanya itu di cover di pembahasan antara Panselnas dengan Kemendikbudristek. Dan tentunya pembahasan tersebut itu mempertimbangkan teman-teman ya, itu mempertimbangkan masukan ya, mulai dari Komisi 10 DPR, Asosiasi Guru Honorer, Pimpinan Guru Honorer, dan berbagai kalangan yang menjadi pemerhati pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian informasi berikutnya itu ada dari Kalimantan Tengah. Di sini dikatakan 55 P3K Guru Barito Utara menerima SK. Begini pesan Pasekda. Nah, seperti itu. Kemudian ada informasi dari Gorontalo juga teman-teman ya. Pemkab Gorontalo Utara segera buka seleksi P3K khusus formasi umum. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.